Keluaran pasal 25 ayat 1-9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ayat 10-22 mengenai tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum, yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ayat 23-30 mengenai meja roti sajian. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya.
Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ayat 31 sampai dengan 40 mengenai kandil. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari Keluaran 25. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan jaminan seseorang bersedia memberikan hartanya untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit orang yang rela hati memberikan hartanya, bukan orang kaya, bahkan orang yang hidup dalam kekurangan. Mengapa bisa begitu? Perbedaannya jelas, sebab memberi itu atau tidak memberi itu tergantung daripada hatinya, bukan uangnya atau hartanya. Sebelum meninggalkan Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk membekali orang Israel dengan barang-barang berharga. Keluaran 12. Gunanya apa? Bukan untuk makanan dan minuman. Lalu Tuhan sudah mengatur supaya orang Israel memiliki harta benda itu dalam rencana Allah untuk digunakan sebagai persembahan khusus bagi pembangunan kemah suci. Tuhan melihat hati mereka masing-masing. Ya, sebab Tuhan tidak membutuhkan harta untuk memperkaya diri. Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau Tuhan meminta orang Israel memberikan harta mereka untuk pembangunan kemah suci, itu adalah ujian Tuhan untuk melihat kerelaan hati umatnya bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tuhan senang hati yang rela untuk memberi
bagi pekerjaannya. Namun, pembangunan kemah suci tidak hanya membutuhkan harta kekayaan, melainkan juga memerlukan tenaga dan keahlian untuk bisa membuat perabotan dan segala alat yang diperlukan di kemah suci itu. Semua diperlukan bagi kehadiran kemuliaan Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi saudaraku, kalau kita ingat bahwa hidup kita, semua yang ada pada kita itu hanya pemberian Tuhan, sudah sepatutnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu diri kita, hidup kita, dan semua yang kita bisa lakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya mengenai tutup pendamaian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tempat manusia berkomunikasi dengan Allah melalui Musa, pemimpin umatnya. Tempat itu juga melambangkan bimbingan dan kemenangan serta kepemimpinan Tuhan di tengah umatnya. Di atas tabut itu harus dibentangkan tutup pendamaian yang terbuat dari emas murni sesuai dengan panjang dan lebar tabut tersebut. Di kedua ujung tutup pendamaian harus dibuat 2 kerub dari emas. Kerub itu malaikat yang membentangkan sayap mereka menutupi tutup pendamaian tersebut. Kedua muka mereka saling menatap pada tutup pendamaian itu. Hal tersebut melambangkan tempat kudus Tuhan bertahta, ya, secara simbolis. Mazmur 80 ayat 2. Di dalam tutup pendamaian harus ditaruh 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan, ya, buli-buli yang berisi mana, melambangkan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Lalu tongkat Harun yang bertunas melambangkan bahwa Tuhanlah pemimpin di atas Israel. Itu semua harus ditaruh agar Israel dan seluruh keturunannya ingat pemimpin mereka, penolong mereka, pemelihara hidup mereka, penyelamat mereka adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, supaya tidak lupa dan menyimpang. Kedua kerub itu melambangkan hidup dalam kebenaran dan hidup dalam keadilan. Tuhan menutup dosa-dosa umatnya. Ya. Tuhan rindu umatnya hidup dalam kebenaran, keadilan. Ya. Setahun sekali imam besar akan mempersembahkan korban pendamaian dengan cara masuk menghadap tabut beserta tutup pendamaian itu, mendoakan, memohon bersyafaat agar umat Israel mendapat pengampunan dosa mereka. Saudara, tutup pendamaian itu melambangkan korban Yesus Kristus bagi kita. Oleh darahnya ia mempersembahkan sendiri di hadirat Allah satu kali untuk selamanya. Yesus Kristus adalah jaminan pendamaian kita atas segala dosa-dosa kita. Harga pendamaian dosa kita sangat mahal, yaitu penumpahan darah Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Sudah sepatutnya kita sungguh-sungguh menghargainya. Selanjutnya yang terakhir mengenai makanan rohani dan terang rohani. 12 potong roti segar tiap hari harus ditempatkan di atas meja sajian dan hanya boleh dimakan oleh para imam pada petang hari. 1 Samuel 21. Meski demikian, roti pendamaian itu atau makanan rohani itu melambangkan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh umatnya. Tuhan yang memelihara hidup mereka, makan, minum, keamanan, ya, pada siang maupun malam. Tuhan memberi tanda yang jelas agar roh jiwa tubuh mereka kuat, teguh. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memimpin dan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Lalu mengenai terang rohani. Kandil yang harus bernyala terbuat dari emas murni, melambangkan hidup mereka harus menjadi terang.
di antara bangsa-bangsa. Pergaulan dengan bangsa-bangsa lain yang kafir sangat berbahaya. Sebab bangsa kafir tidak mengenal Allah, mereka menyembah berhala. Mereka terlibat dalam ramalan arwah-arwah. Sebab itu Israel harus ingat, dilambangkan menjadi terang dan kandil dengan lampu yang harus menyala terus, agar hidup mereka menjadi terang, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan ada di antara mereka. Tuhan hadir. Hidup harus kudus bagi Tuhan, harus jadi terang. Yesus adalah terang dunia. Firman-Nya adalah terang bagi hidup kita. Sungguh kita bersyukur kalau kita tiap hari boleh membaca dan merenungkan firman, sehingga kita tahu hakikat hidup kita di tengah bangsa-bangsa yang semakin hari semakin rusak. Kita adalah terang dunia dan garam dunia. Biar nama Tuhan kita permuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku firman.